Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo atau lebih dikenal dengan Sultan Agung adalah Raja Mataram Islam yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Dia merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidyah Banowati. Ayahnya adalah raja kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah putri Pangeran Benowo, Raja Pajang. Di bawah panji kekuasaannya, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada awal abad ke-17. Kebesaran Sultan Agung terlihat dari luasnya wilayah Mataram, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Palembang hingga Kalimantan di wilayah Sukadana. Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama. Yang menjadi Ratu Kulon adalah putri Sultan Cirebon, melahirkan Raden Mas Syahwaurat atau Pangeran Alit. Sedangkan yang menjadi Ratu Wetan adalah putri Adipati Batang, cucu Ki Jurumertani, yang melahirkan Raden Mas Saidin, kelak menjadi Amangkurat I. Sultan Agung digambarkan berbadan bagus, sedikit lebih hitam dari rata-rata orang Jawa, berhidung kecil namun tidak pesek, mulutnya datar dan agak lebar, tidak tergesa dalam berbicara, namun tegas dalam bahasa dan berwajah tenang. Dia juga seorang yang cerdas. Cara memandangnya seperti singa, cermat dan waspada. Kecerdasan Sultan Agung tergambar dari sifatnya yang selalu ingin tahu. Sang Sultan yang memerintah Mataram pada usia 20 tahun juga dikenal memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Karena kesaktiannya, Sultan Agung memiliki abdi dalam yang juga memiliki kedikdayaan. Di antaranya Ki Jurutaman namanya. Konon abdi dalam ini dulunya adalah manusia, namun akhirnya berubah wujud menjadi makhluk halus dan mempunyai kesaktian yang istimewa. Untuk menaklukkan kerajaan Banten, Sultan Agung menggunakan Ki Jurutaman, abdi dalamnya ini, sehingga Banten dapat ditaklukkan. Alkisah. Suatu ketika Sultan Agung bermaksud hendak pergi ke Banten, kerajaan yang belum pernah ditaklukkannya. Dia ingin melihat dari dekat wilayah bakal medan perangnya ini. Karena itu, kepergiannya haruslah diam-diam, tidak diketahui orang lain. Sultan Agung memanggil Ki Jurutaman dan bermaksud menggunakan kesaktian abdi setianya ini untuk tugas rahasia itu. Setelah sembah hormat, dengan cekatan Ki Jurutaman mengangkat singgasana, lalu membumbungkannya ke angkasa. Sementara Sultan Agung masih duduk di atasnya. Dengan masih bersinggasana ini, Sultan Agung melesat ke angkasa secepat kilat menuju
ke kerajaan Banten. Sungguh takjub Sultan Agung dengan kesaktian abdi gaibnya ini, karena dalam waktu sekejap saja telah sampai di angkasa kerajaan Banten. Dari atas awan, Sultan Agung dapat dengan jelas melihat keadaan kerajaan yang jauh sebelah barat Mataram ini tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika itu di Istana Banten sedang berlangsung pertunjukan wayang kulit dengan sangat meriah. "Turunkan aku ke bawah, Ki Juru Taman." Demikian perintah Sultan Agung tiba-tiba. "Aku ingin melihat wayang Banten. Apakah sama dengan wayang yang ada di kerajaan Mataram?" Begitu titah raja yang agung ini. Kemudian Sultan Agung pun diturunkan oleh Ki Juru Taman di pendopo istana itu. Sultan Agung masih tetap duduk di singgasananya, sementara Ki Juru Taman dengan wujud gaibnya berjaga-jaga demi keselamatan sang raja junjungannya. Mendapati seorang priayi yang hadir tiba-tiba di tengah pertunjukan wayang, orang-orang yang ada di pendopo itu terkejut dibuatnya. Mereka heran, bagaimana cara datangnya priayi ini? Apalagi kedatangannya disertai bau harum bagai wangi gunung bunga. Dan yang lebih mengherankan lagi, priayi ini masih duduk di singgasananya dengan segala kebesaran seorang raja. Serta-merta yang hadir menundukkan muka karena pengaruh wibawa dari wajah Sultan Agung yang bersinar bak rembulan. Raja Banten pun datang dengan sikap sangat hormat dan serta-merta menyatakan baktinya, sehingga Sultan Agung menaklukkan kerajaan Banten tanpa peperangan. Karena merasa rajanya akan aman di tempat itu, Ki Juru Taman lalu pergi menemui teman-temannya, bangsa siluman di negeri Banten tersebut. Sepeninggal Juru Taman, Sultan Agung berpamitan kepada Raja Banten. Segeralah Sultan Agung turun dari singgasananya dan memanggil Ki Juru Taman. Yang dipanggil tentu saja tidak datang, karena memang sudah tidak ada di tempat itu. Sultan Agung merasa khawatir. Meski sudah memutari pendopo itu berulang kali, Ki Juru Taman tetap tidak ditemukan. Sesudah menemui teman-temannya, Juru Taman segera kembali ke pendopo. Juru Taman terkejut melihat junjungannya tidak berada di tempatnya lagi, kecuali tinggal singgasananya saja. Dia mengira Sultan Agung telah kembali ke Mataram seorang diri dengan sangat cepat. Segera saja Juru Taman menyusul rajanya ke Mataram dengan menjunjung singgasananya itu. Melihat singgasana Sultan Agung tiba-tiba hilang lenyap dalam sekejap mata, Sultan Banten serta rakyatnya terkesima. Seakan tak habis pikir, Sultan Banten dan rakyatnya merasa heran. Bagaimana seorang raja mampu datang secara tiba-tiba dengan singgasananya dan pulang dalam sekejap pula. Sejak itulah Kesultanan Banten menyatakan takluk atas kelebihan dan kesaktian Sultan Agung.
Sebelum wafat, Sultan Agung meminta agar Ki Julutaman untuk menjaga Gunung Merapi agar kawula keturunan Mataram terhindar dari ancaman gunung api tersebut. Sultan Agung juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan keras, terutama dalam menegakkan hukum. Sebagai contoh, ketika putra mahkota berbuat serong dengan istri Tumenggung Wiraguna, yaitu seorang panglima perang Mataram, Sultan Agung menghukum putranya sendiri dengan mengusirnya keluar dari keraton. Sultan Agung juga menerapkan hukuman kepada para tahanan dan siapapun yang dianggap bersalah, sehingga Sultan Agung menimbulkan rasa takut bagi rakyatnya. Meskipun menurut dia pengawasan yang keras lebih baik daripada menimbulkan rasa takut, dia menerapkan dua pilihan bagi para tawanan Belanda: dibunuh atau disunat. Sunat atau khitan merupakan hal yang sangat asing bagi orang Belanda, sehingga tampak sangat mengerikan. Meskipun demikian, Sultan Agung tidak segan-segan memberikan maaf jika terbukti tidak bersalah. Sebagai seorang Muslim, Sultan Agung adalah sosok raja yang saleh dalam pandangan pejabat kerajaan maupun rakyatnya, bahkan dalam pandangan orang-orang Belanda. Berbeda dengan para priai kebanyakan pada waktu itu yang menekatkan agama hanya untuk kepentingan politik, Sultan Agung secara rutin pergi ke masjid yang diikuti oleh para pembesar kerajaan. Ketika hari Jumat, Sultan mewajibkan seluruh rakyatnya yang laki-laki untuk berduyun-duyun pergi ke masjid. Sejak pukul 9 pagi, Sultan sudah berangkat dan selalu menanyakan siapa saja yang tidak hadir, beserta alasan ketidakhadirannya di masjid. Sultan juga merayakan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, yang kemudian memunculkan budaya gerbek dan sekaten. Seorang raja atau pemimpin menjadi sangat berwibawa dan berkarisma tidak hanya karena kekuasaannya, tetapi keteladanannya. Dia memberikan contoh nyata bagi rakyatnya, tidak hanya sekedar memerintah. Sultan dikenal sebagai sosok yang sangat taat pada aturan-aturan Islam jauh sebelum pemberlakuan tarikh Islam. Bahkan semakin taat seiring dengan pertambahan usianya. Dan ketaatannya ini juga diperlakukan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 Masehi setelah berhasil membawa Mataram ke puncak kejayaan. Hingga akhir hayatnya, dia tetap tidak mau berdamai dengan VOC meskipun ada tawaran untuk itu.